Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjuna Istanggu dengan NIM 42119031. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perlu kita ketahui bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik ialah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintah berbasis elektronik. Tujuan penyelenggaraan SPBE ini yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Adapun manfaat dari SPBE ini, yang pertama meningkatnya efisiensi anggaran untuk membangun pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagai pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatkan utilisasi infrastruktur yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kelima, terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Sebagai anggota tim koordinasi nasional SPBE, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bertanggung jawab atas auditi infrastruktur dan auditi aplikasi SPBE serta manajemen pengetahuan dan ahli teknologi SPBE. Selain itu, sesuai rencana induk SPBE, BPTT bertanggung jawab dalam melaksanakan kajian cloud service untuk teknologi bagi pakai dan kajian artificial intelligence dalam rangka pengambilan keputusan cepat dan akurat. Untuk penyelenggaraan auditi SPBE, BPT telah menyusun standar tata cara audit aplikasi dan audit infrastruktur SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPTT. Sebagai persiapan, BPTT telah melakukan pengembangan auditus untuk pelaksanaan auditus SPBE secara terintegrasi dan juga melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, auditor, serta pengembangan kapasitas sebagai lembaga auditik pemerintah untuk mendukung pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur nasional setiap tahunnya. BPTT juga telah menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPTT dan melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan koordinasi dan memberikan konsultasi teknis bagi pemerintah pusat dan daerah. BPTT telah melakukan kajian dan pengembangan aplikasi bagi pakai
siapapun sebagai modal platform pengelolaan manajemen pengetahuan SPBE dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah. Kajian teknologi cloud service dilakukan untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam memberikan layanan yang dapat dibagi pakai kepada para pengguna SPBE. Sesuai penegasan tersebut, BPTT telah mempersiapkan rekomendasi teknologi cloud service dan mengkaji komponen-komponen teknologi yang diperlukan dan harus tersedia dalam layanan berbagi pakai di SPBE. DPTT juga sedang mempersiapkan aplikasi layanan Single Sign on Cloud. SPBE berfungsi untuk memfasilitasi layanan alternatif penggunaan yang nantinya dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi cloud SPBE melalui satu servis nasional. Penggunaan layanan alternatif ini merupakan salah satu contoh layanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan melalui cloud SPBE. Sistem pengenalan wajah tentunya yang diterapkan di daerah. Pengenalan wajah untuk identifikasi persoalan dikembangkan dengan fitur utama berupa rekaman dan verifikasi. Perekaman digunakan untuk melakukan pendaftaran identitas baru ke dalam sistem biometrik, sedangkan verifikasi untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas seseorang. Orchestration berfungsi untuk pengaturan alur proses di dalam sistem. Setiap proses dijalankan sesuai antrian sebelum diolah oleh komponen biometrik. Pengenalan wajah. Proses pengenalan wajah dimulai dari akuisisi citra, kemudian masuk ke komando pendeteksi wajah. Setelah wajah berhasil telah terdeteksi, selanjutnya dilakukan ekstraksi, filter, dan pemadanan, yakni proses membandingkan template dari basis data dengan input akuisisi citra. Selanjutnya, hasil yang didapat adalah berupa keputusan mengenai kecocokan identitas suatu individu. Sekian dan terima kasih.